Sekitar tahun 1997 hingga 1822 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitabnya Bidayah wa Al-Nihayah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, Irak. Beliau memiliki anak bernama Ismail atau bapak bangsa Arab dan Ishak. Selanjutnya, dari Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak bernama Yakub yang juga dinamakan Israel dan kelak termasuk salah satu dari 25 nabi dan keturunnya disebut Bani Israel. Al-Quran mengatakan hal ini dalam surat Asy-Syafa'at. Dari keturunan Nabi Ishak nanti akan menjadi anak yang taat kepada Allah, sebagian lagi akan menjadi keturunan zalim. Inilah yang kelak menjadi bangsa Israel. Dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 112 hingga 113. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah. Sementara dengan istri keduanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai putra bernama Ismail yang kelak kemudian menurunkan bangsa Arab Hijaz. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan tugas kenabian dari Allah. Dalam rangka melancarkan tugasnya, Allah memberikan Yakub 4 orang istri dan 12 anak. Istri pertama Li'ah melahirkan 6 orang anak: Rawabin, Sami'un, Lawiyah, Yahudza, Batzakir, dan Zambalan. Istri kedua, Rahil, melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Istri ketiga, Zalifah, melahirkan 2 anak, Za'ad dan Ashir. Dan istri keempat, Barihah, melahirkan anak, Dana dan Naftalia. Lihat Yahudi Ahl Alkitab Ulil Amri 2004. Sebagian besar nabi dan imam, pemuka agama. Bani Israel merupakan keturunan Lewi. Beberapa keturunannya antara lain Musa, Harun, Samuel, Ilyas, Zakaria, dan Yahya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Maryam termasuk keturunan Lewi. Dalam Islam, Yakub adalah orang saleh dan sebagai seorang nabi. Meski namanya cukup banyak disebutkan, bila dibandingkan nabi yang lain, kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya. Israel adalah nama kedua untuk Yakub alaihissalam. Dan kepada Yakub inilah Bani Israel atau bangsa Israel bernasab. Arti Israel sendiri, seperti yang termaktub dalam sumber rujukan Arab, adalah pilihan Allah atau hamba Allah. Adapun makna harfiah atau etimologis menurut kaum Yahudi ialah orang yang bergulat dengan Tuhan. Di dalam bahasa mereka, Isra artinya bergulat, sedangkan El artinya Tuhan. Diartikan demikian karena orang-orang Yahudi ini meyakini, seperti yang tertera dalam kitab Taurat, bahwa Yakub pernah bergulat melawan Allah dan berhasil mengalahkannya. Maha suci Dia dan anggapan mereka itu. Dalam Al-Quran, nama Yakub disebut 16 kali. Dia juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Dalam Al-Quran tidak dikisahkan mengenai Yakub yang berdakwah kepada kaum tertentu, tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Namanya dalam Al-Quran kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishak, juga dengan beberapa nabi yang lain, menegaskan kedudukannya sebagai nabi, orang saleh, dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah. Disebutkan pula bahwa Allah menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya. Umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Muhammad maupun kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Yakub. Juga diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi dan berserah diri kepada Allah. Pada mulanya, keturunan Yakub hidup, tinggal di wilayah tengah Palestina. Kemudian,
pindah ke suatu pedesaan di daerah Gurun Naqab, selatan Palestina, serta dekat dengan semenanjung Sinai. Baik Al-Quran dan Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut?" Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asyer akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Selama hidupnya, Nabi Yakub melakukan perjalanan ke utara Irak, kembali Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir hingga meninggal di usia 147 tahun. Dia dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama dengan ayahnya sesuai dengan keinginan terakhirnya. Jenazahnya diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Nabi Yakub dikebumikan di Gua Makpela, gua para bapa leluhur, di Hebron bersama Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan Lea. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, tempat ini didirikan sebuah masjid yang kini kita kenal dengan Masjid Ibrahimi. Sesudah Yusuf dan Yakub wafat, keadaan Bani Israel di Mesir berubah drastis. Mereka mengalami penghinaan maupun penindasan di tangan penguasa Fir'aun. Terkait peristiwa tragis ini, Allah pun berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka telah menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian, itulah merupakan cobaan yang besar dari Rabb-mu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Sekali lagi, kisah ini diriwayatkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun." Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Fakta yang sesungguhnya ialah bahwa Yakub bukanlah salah seorang pemeluk agama Yahudi. Pasalnya, Taurat yang dijadikan kitab suci serta sumber ajaran kaum Yahudi diturunkan setelah masa Yakub. Yang benar, Yakub adalah seorang pemeluk agama Hanifiyah, agama yang lurus, atau penganut tauhid murni, yaitu agama Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, Al-Quran membantah klaim orang-orang Bani Israel yang telah menyimpang dari kebenaran, yang berbohong Nabi Yakub sebagai pemeluk Yahudi. Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Quran Surah Ali Imran ayat 65. Kemudian Allah menjelaskan kebohongan mereka dalam firman-Nya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 67. Setelah Fir'aun berkuasa di Mesir dan secara keji memperbadak penduduknya, Allah mengutus kepadanya
Nabi Musa, dan Nabi Harun. Keduanya adalah putra Imran bin Fahad bin Lawi bin Yaqub alaihi salam. Kisah keduanya akan diulas pada pembahasan seputar nabi-nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Musa menjadi seorang nabi yang membimbing dan mengeluarkan manusia dari tradisi penyembahan makhluk memuju peribadatan kepada Allah, menguatkan Musa serta Harun dengan mukjizat dan hujjah, dalil syar'i, untuk melawan Fir'aun dan bala tentara beserta para penyihirnya. Dari situlah bermula sejarah Yahudi sebagai agama dan syariat. Bersamaan dengan itulah muncul pula pembangkangan, pengkhianatan dan sikap keras kepala Bani Israel terhadap para nabi, serta pendustaan mereka terhadap Allah dan para nabinya. Sungguh Allah menguatkan kenabian Musa dengan mukjizat yang nyata. Namun, Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Maka Allah pun memerintahkan nabinya, Musa, untuk membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Allah juga memberikan Musa suatu mukjizat berupa kemampuan membelah lautan untuk menjadi jalan pelarian mereka dari Fir'aun dan tiraninya. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar kaum Musa hingga ke tengah lautan, Allah pun langsung menenggelamkan mereka semua, sehingga Musa dan Bani Israel selamat hingga tiba di tanah Sinai. Setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dan membawanya keluar Mesir, kaum Bani Israel kembali pada kekufuran. Mereka juga terbiasa bermalas-malasan dan cenderung mudah menyerah. Walau mereka sudah melihat 9 mukjizat yang Allah dianugerahkan kepada Musa untuk melawan Fir'aun, dan mukjizat ke-10-nya berupa kemampuan membelah lautan sehingga mereka dapat selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan musuh Allah tersebut tenggelam di hadapan mereka, tetap saja mereka menyembah berhala dan kembali pada kekufuran. Mereka, Bani Israel, menyerukan kepada Musa, dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh." Quran Surah Al-A'raf, ayat 138. Lihat, betapa cepatnya kaum Bani Israel itu kafir, meski mereka telah melihat mukjizat yang nyata di hadapan mata. Israel, Yaqub bin Ishak bin Lebrahim. Asal-muasal penamaan Yahudi ini ada beberapa versi. Umumnya pendapat-pendapat menunjukkan bahwa penamaan ini terjadi setelah masa Nabi Musa. Di antara pendapat yang dikemukakan para ilmuwan tentang asal penamaan Yahudi ini sebagai berikut. Pertama, menurut Abu Amr bin Al-Ula, mereka disebut Yahudi karena sering bergerak-gerak, yatahawwadu, ketika membaca kitab Taurat. Kedua, ada yang berpendapat bahwa nama Yahudi diambil dari kata tahawud, yang artinya bertaubat, karena mereka bertaubat dari tindakan menyembah patung anak sapi. Kata ini diambil dari firman Allah yang menyebutkan perkataan Musa, "Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau." Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Pendapat lain mengatakan bahwa Yahudi merupakan nisbat kepada Yehudza, nama salah satu suku dari 12 suku yang dinisbatkan kepada putra keempat Yakub. Kemudian, setelah Bani Israel terbelah menjadi 2 kerajaan besar, maka nama itu disematkan pada kerajaan selatan, sehingga kerajaan ini disebut Kerajaan Yehudza, untuk membedakan diri dari kerajaan utara. Di barat atau di negeri timur, oleh orang-orang non-Muslim, kaum Yahudi sering dipanggil dengan sebutan Jew atau Jewish. Lantas dari mana asal mula munculnya penamaan ini? Kata Jew atau Jewish tersebut berasal dari Joshua, atau dalam bahasa Arab, Yoshua. Kata Joshua atau Yoshua itu